Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 28 PPSDM Regional Bandung. Saya Dr. Gigi Ira Setianari beserta kelompok saya Bima Ferdinand Putra SP dan Dr. Uci Tama Azila akan menjelaskan biografi dari tokoh milenial yaitu Bapak Nadiem Makarim. Bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim. Lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Anak bungsu dari 3 bersaudara, putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Qodri. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Ia menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura. Tahun 2002, ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Tahun 2009, ia mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Tahun 2014, Nadiem menikah dengan Pranka Franklin dan mempunyai seorang anak bernama Saudara Franklin Makarim. Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company, kemudian mendirikan Zalora Indonesia dan menjabat sebagai managing editor, lalu menjadi Chief Innovation Officer Kartuku, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah dirintis sejak tahun 2010. Tanggal 22 Oktober 2019, Nadiem mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek. Kemudian, pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya, dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya adalah rencana menghapus ujian nasional. Namun kemudian, ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Sebagai kelanjutan kebijakan Merdeka Belajar, Nadiem menyampaikan satu kebijakan lagi yang dinamakan Kampus Merdeka. Nadiem mendapat penghargaan The Straits Times Asian of the Year tahun 2016. Penghargaan ini diberikan kepada individu atau kelompok yang secara signifikan berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan atau Asia pada umumnya. Kemudian, Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Penghargaan ini diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi bagi pengembangan kawasan Asia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Asia. Tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke daftar Fortune 50 dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Kemudian bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathway for Prosperity for Technology and Inclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru dunia digital yang mengubah budaya bekerja. Sebagai ASN, saya berkomitmen untuk menjadi ASN yang unggul, kreatif, dan inovatif. Sebagai ASN, saya berkomitmen untuk menjadi ASN yang berintegritas moral tinggi. Sebagai ASN, saya berkomitmen untuk menjadi ASN yang memberikan pelayanan publik secara akuntabel, jujur, ramah, dan adil.